Oke, tip kali ini kita akan membahas tentang indeks monsun. Bagaimana cara menghitungnya. Yang lebih penting, bagaimana cara kita mendapatkan nilai dari indeks monsun tersebut. Sebelum kita masuk ke sana, kita harus kembali refresh sebentar tentang definisi monsun. Nah, definisi monsun itu sebenarnya kondisinya sama hampir mirip dengan angin darat dan angin laut. Jadi kita tahu pada saat siang misalkan, pada saat siang hari ini laut dan darat sama-sama mendapatkan panas. Tapi karena laut itu kapasitas panasnya itu lebih tinggi, dia lambat untuk panas. Sedangkan darat dia cepat, sehingga di daratan itu lebih cepat panas. Nah, karena lebih cepat panas, maka dia temperaturnya tinggi. Ya kan? Temperaturnya tinggi otomatis tekanannya rendah. Sedangkan di lautan itu lambat panas sehingga temperaturnya lebih dingin dan tekanannya lebih tinggi sehingga pada saat siang hari maka anginnya cenderung angin laut kan. Nah, demikian juga pada saat malam hari sebaliknya dia akan daratan itu cepat melepaskan panas. Nah, karena dia cepat melepaskan panas, maka daratan lebih cepat dingin. Sementara laut karena kapasitasnya panasnya itu besar, jadi walaupun dia keluarkan panasnya, maka laut tetap hangat sehingga tekanan di laut dia cenderung lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di daratan sehingga angin itu bergerak dari darat ke laut sehingga ini yang dikenal dengan angin darat. Nah, kondisi ini kalau secara skalanya kecil itu jadinya angin darat laut. Tapi kalau skalanya besar, Anda bandingkan seperti ini. Nih. Nah, pada saat matahari ada di sebelah sini, di sebelah belahan bumi selatan, ya kan, belahan bumi selatan, maka daerah selatan ini akan panas, ya kan, dia akan panas. Nah, daerah panas. Nah, ini lihat, ini lautnya luas, daerah selatan ini lautnya luas, sehingga yang panas ini dia tekanannya cenderung lebih rendah, sementara yang sebelah sini lebih dingin. Jadi kan matahari itu selalu lewat ekuator ke seolah-olah ya gerak semuanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, prosesnya sama dengan yang tadi angin darat, angin laut, tapi ini skalanya besar dan bukan periodenya itu bukan yang tiap jam, bukan. Tapi ini mengikuti musim, mengikuti pergerakan matahari di utara atau selatan. Nah, karena mataharinya itu energinya banyak ada di selatan, sehingga di selatan cenderung lebih rendah. Tekanannya lebih rendah, sehingga di utaranya lebih tinggi, sehingga anginnya itu bergerak dari utara ke selatan. Ini yang biasa kita sebut dengan monsun Asia. Asian monsun, atau kalau di Indonesia dikenali dengan angin barat, atau angin utara, atau angin timur laut. Seperti itu kira-kira. Nah, sebaliknya, pada saat matahari ada di daerah sini, daerah utara, misalkan daerah eh, eh, utara itu sedang musim panas misalkan. Nah, daerah selatan ini musim dingin seperti pada saat Desember, pada saat kalau sini panas berarti Juli ya. Nah, Juli Agustus berarti daerah Australia maka dia lebih dingin. Nah, sehingga udara itu bergeraknya dari selatan ke utara, dikenali dengan monsun Australia kalau di Indonesia. Nah, kita tahu pergerakan angin ini banyak sekali dikaji oleh para peneliti sehingga mereka membuat identifikasi berbagai macam indeks. Nah, ini yang kita tampilkan beberapa indeks yang digunakan untuk mengidentifikasi monsun yang ada di Asia. Ini yang pertama adalah Webster dan Young Monsoon Index. Ini dia menggunakan singkatannya WYI, Webster Young Index. Ini pakai angin di level 850 milibar dikurangi dengan angin di 200 milibar, tapi lokasinya sama. Jadi lokasinya di 40
bujur timur sampai 110 bujur timur. Lalu di ekuator sampai 20 derajat utara. Jadi di atas ekuator, di sekitar ini. Nah, ini indeks yang pertama. Lalu ada juga indeks IMI, Indian Monsoon Index. Ini pakai dua wilayah, yaitu wilayah yang di bawah ini, yaitu U. Jadi angin U ya, ini angin U semua, ini angin U, bukan angin V. Angin U itu artinya angin yang timur barat, yang V itu utara selatan. Ini U850 dikurang U850 yang kedua. Ini wilayah pertama dan ini wilayah kedua. Nah, ini wilayah pertama yang ini 40 is sampai 80 is, kemudian 50 knot sampai 15 knot. Kemudian U yang kedua adalah 850 di 70 sampai 90, 20 sampai 30 utara. Nah, ini indeks IMI. Ada juga indeks namanya WYPMI, WNPM Index. Ini wilayahnya ada di sini. Ini sama dengan yang IMI, tapi dia lokasinya berbeda. Ini Anda bisa catat sini untuk menghitungnya. Lalu untuk Australia namanya AUSMI. Ini indeksnya sama. Ini di daerah sebagian Jawa sampai di dekat Australia. Dia menggunakan indeks AUSMI. Ini wilayahnya 110 sampai 130, 15 selatan sampai 5 selatan. Nah, ini bagaimana kita menghitung menggunakan grad? Karena ini bentuknya angka ya. Bentuknya angka. Jadi kita bisa menggunakan ini. Kita yang pertama perintahnya reinit. Reinit ini membuang semua file ya. Semua file yang sudah kita panggil kita buang saja. Lalu perintah karena filenya NC, ingat filenya NC, maka kita menggunakan perintah sdf open. Ini lokasi datanya. Lokasinya data ini saya simpan di D dan di subfolder data. Lalu nama filenya itu uwnd.mun.nean.nc. Jadi kalau di grad ini nama filenya tidak boleh terpisah. Jadi misalkan saya kasih nama data hujan. Ini tidak boleh. Harus ada nyambung. Mau dikasih titik atau kasih underscore gini nggak apa-apa. Nah, ini indeksnya adalah WNPM. WNPM yang ini. Nih, WNPM. Nah, jadi saya langsung saja ada dua luasan kan kalau di WNPM itu, yaitu di area lon-nya 100 sampai lon 130, lat-nya 15 sampai 5 sampai 15. Sedangkan yang kedua, luasan kedua ada 110 sampai 140, lon-nya lebih ke utara lagi 20 sampai 30. Lalu saya mendefinisikan indeks baru namanya WNPM. Ini saya definisikan indeks 1 dan 2, ini saya kurangkan IDX1 dikurang IDX2. Lalu kita display ini. Nanti keluarnya langsung angka. Misalkan 0,2 atau berapa. Nah, sedangkan untuk yang WNPM kita juga bisa langsung menggunakan model seperti ini. Tidak usah IDX1, IDX2 tapi langsung dikurangkan itu juga boleh. Jadi langsung dibuat satu garis begini perintahnya. Ini define WNPM, AAV dan seterusnya itu sampai ujung sampai sini. Oke, begitu ya. Ini cara menghitung indeks monsunnya.